Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Krisis malah dimanfaatkan cari untung. Muldoko dan Ripka PDIP diduga terlibat promosi ivermectin. Indonesia Corruption Watch (ICW) menelusuri dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Polemik ivermectin menunjukkan krisis di saat pandemi ini dimanfaatkan oleh segelintir pihak untuk mendapatkan keuntungan. Peneliti ICW Egy Primayoga menjelaskan polemik ivermectin dimulai sejak Oktober 2020 ketika dokter dari Departemen Penelitian dan Pengembangan PT Harsen Laboratories, Herman Sunaryo, menyebut ivermectin dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan COVID-19. Polemik kemudian berlanjut pada awal Juni 2021 ketika PT Harsen Laboratories mengumumkan telah memproduksi ivermectin, obat yang diklaim sebagai alternatif terapi COVID-19. Kata Egy dalam keterangannya Kamis 22 Juli. Setelah beberapa waktu kemudian, Menteri BUMN mengirimkan surat ke BPOM dengan nomor S330 sekian yang berisikan pengajuan permohonan penerbitan Emergency Use Authorization untuk ivermectin. Setelah mendapatkan peringatan dari BPOM, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan akan memproduksi ivermectin sebanyak 4,5 juta dosis yang akan diedarkan oleh PT Indofarma. Egy juga menyampaikan distribusi ivermectin menambah daftar panjang obat-obat yang ditawarkan oleh pemerintah meskipun belum dilakukan uji klinis yang tepat. Selama 18 bulan pandemi, pemerintah telah mengedarkan obat seperti chloroquine, Avigan, wacana vaksin Nusantara hingga ivermectin. Menurutnya terdapat beberapa rent-seeking dari produksi dan distribusi ivermectin. Praktik itu diduga dilakukan oleh sejumlah pihak untuk memperkaya diri dengan memanfaatkan krisis kesehatan. ICW ikut menemukan indikasi keterlibatan anggota parpol dan pejabat publik dalam distribusi ivermectin. Berdasarkan penelusuran dari ICW, lanjut Egy, ivermectin akan diproduksi oleh PT Harsen, perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dengan merek Ivermac 12. Dia menduga perusahaan tersebut dimiliki oleh pasangan suami istri Haryo Seno dan Runi Adianti. Kedua nama tersebut tercatat dalam dokumen Panama Papers dan juga diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Onyx Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Islands. Sebelum pandemi COVID-19, PT Harsen Laboratories pernah menjalin hubungan kerjasama dengan PT Indofarma dalam pendistribusian obat. Berdasarkan laporan konsolidasi, lanjut Egy, PT Indofarma pada tahun 2020 tercatat telah memiliki utang pada PT Harsen Laboratories sebesar 8 triliun rupiah per 3 Juni 2020. Jumlah ini meningkat dari 31 Maret 2019. Dia menyampaikan salah satu nama yang terafiliasi dengan PT Harsen adalah Sofia Koswara yang merupakan wakil presiden dari PT Harsen dan mantan CIO dari B-Channel. Sofia Koswara juga menjabat sebagai Chairwoman Frontline COVID-19 Critical Care di Indonesia. Adapun warga Indonesia lainnya yang berada di FLCCC adalah Budi Antareksa, bagian dari tim dokter presiden serta dokter paru-paru di Rumah Sakit Umum Persahabatan dan pengajar pulmonologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi juga merupakan ketua tim uji klinis ivermectin Indonesia. Keterlibatan pejabat publik, kata Egy, diindikasikan melalui kedekatan antara Sofia Koswara dan Haryo Seno dengan Muldoko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Sejak 2011, PT Nurpay Nusantara Perkasa, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Sofia Koswara, menjalin hubungan kerjasama dengan HKTI terkait dengan program pelatihan petani di Thailand. Pada awal Juni lalu, ivermectin didistribusikan ke Kabupaten Kudus melalui HKTI. Selain itu, anak Muldoko, Johanina Rahman, merupakan pemegang saham mayoritas di PT Nurpay Nusantara Perkasa. Selain Sofia Koswara, Egy menyebut anggota direksi lain dari PT Harsen Laboratories adalah Rio Christian Utomo yang menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Dia menuturkan Rio merupakan anggota PDIP dan menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Budaya di DPC PDIP Tangerang Selatan. Menurut Egy lagi, Rio merupakan anak kandung dari anggota fraksi PDIP Ripka Ciptaning. Ripka merupakan anggota Komisi Energi, Riset, dan Teknologi.
Sebelumnya ia merupakan anggota Komisi Kesehatan namun dipindah akibat menyatakan menolak vaksin COVID-19. Dalam sidang rapat kerja Komisi Kesehatan, Ripka menjabat sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PDIP. Pada April 2020 ditemukan video amatir yang menunjukkan Baguna tengah membagi-bagikan sembako dan masker yang disediakan oleh PT Harsan dan diterima oleh Ripka Ciptaning selaku Ketua Baguna PDIP. Egy juga memandang fenomena tersebut kian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri. Presiden Jokowi bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi obat COVID ivermectin itu. Alih-alih demikian, ia bahkan membuka ruang perburuan rente dengan membiarkan instansi tertentu malah campur tangan dalam penanganan COVID di luar tugas dan kewenangannya. Sementara itu, Muldoko dan Ripka Ciptaning tidak menggubris konfirmasi yang dilayangkan Jawa Post terkait namanya yang muncul dalam penelusuran ICW dalam distribusi ivermectin. Muldoko pun juga membantah soal ivermectin, namun politisi Demokrat mengomentari hal tersebut. Politisi Partai Demokrat Yan Harahap mengomentari Muldoko yang membantah keras tudingan ICW soal keterkaitannya dengan obat ivermectin. Yan Harahap menyindir bahwa sikap Muldoko juga seperti itu saat membantah ia terlibat dengan kudeta Partai Demokrat. Kemarin juga saat mau begal PD gayanya juga begitu sih, katanya melalui akun Twitter Yan Harahap. Ketika itu kata Yan, Muldoko langsung mengadakan konferensi pers untuk membantah adanya pertemuan dengan kader Demokrat. Selang 2 hari kemudian konferensi pers lagi akhirnya ngaku ketemu kader PD tapi cuma ngopi-ngopi. Ujung-ujungnya hadir di Sigulangit nyatakan diri sebagai ketum Partai Demokrat ilegal. Sebelumnya ICW menyebut ada keterlibatan Kepala Staf Kantor Presiden KSP Muldoko dengan produsen obat ivermectin dari PT Hasan Laboratories. Lebih spesifiknya, ICW menyebut Muldoko memiliki relasi dengan Wakil Presiden PT Hasan Laboratories, Sofia Kuswara, yang juga merupakan pejabat direktur dan pemegang saham mayoritas PT Nurpai Perkasa. PT Nurpai Perkasa punya keterkaitan dengan KSP Muldoko. Salah satu pemilik saham PT Nurpai selain Sofia adalah Joanina Rahma yang merupakan anak dari Muldoko. Ujar peneliti ICW Egy Bima Yoga. Joanina menjadi pemegang saham mayoritas, dia juga diketahui sebagai tenaga khusus atau ahli di KSP. Seperti diketahui, obat ivermectin ramai dibicarakan publik beberapa waktu terakhir karena disebut-sebut bisa ampuh untuk melawan COVID-19. Adapun Muldoko merupakan salah satu pesohor yang getol mempromosikan obat tersebut. Namun Muldoko menyebut bahwa tuduhan Indonesia Corruption Watch atau ICW itu ngawur dan menyesatkan. Muldoko juga membantah tudingan keterlibatan anak perempuannya, Joanina Rahma, dengan persoalan obat ivermectin.